pengetahuan, sikap, praktek, itu questnya, itu alat ukurnya kan nggak jelas, tidak seperti alat ya. Kalau alat begitu kita ukur, itu hasilnya bisa kita lihat validitas reliabilitasnya dari alatnya tersebut. Tapi kalau untuk yang yang tidak pasti seperti quest untuk pengetahuan sikap praktek, kecuali quest yang itu sudah baku. Kalau kecemasan misalnya kan itu sudah baku, berarti tidak perlu dilakukan uji validitas. Tapi kalau questmu itu adalah quest yang kamu buat sendiri untuk mengukur kayak pengetahuan sikap praktek, persepsi, motivasi, nah itu harus dilakukan uji validitas. Nah, kita akan melakukan uji validitas, yang kita gunakan adalah uji korelasi. Valid itu intinya adalah mengukur apa yang seharusnya diukur, jadi alat ukur yang nanti bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau mau mengukur suhu badan juga pakai termometer badan, itu artinya valid. Nah, kalau mengukur pengetahuan, maka harus ada uji validitasnya. Alat ukurnya adalah kuesioner. Nah, kuesioner itu harus bisa dipakai untuk mengukur pengetahuan. Nah, cara mengukurnya nanti dibandingkan dengan korelasi dari skor masing-masing variabel dengan skor totalnya, apakah valid atau tidak. Jadi nanti kalau hasil perhitungannya lebih dari tabel berarti valid, kalau tidak berarti tidak valid. Kemudian reliabilitas itu kalau alat pengukuran ini dipakai di mana-mana itu bisa sama hasilnya, maka itu dikatakan reliable. Jadi harus memenuhi dua syarat, yang pertama adalah syarat valid, yang kedua adalah syarat variabel. Nah, untuk syarat variabel nanti dibandingkan dengan nilai fronta alfa, kalau lebih dari 0,6 berarti itu dikatakan reliable. Jadi caranya nanti kita quest sebelum kita lakukan penelitian, kalian lakukan uji validitas dulu di tempat yang hampir sama dengan responden yang sekitar 20-30 sampai hasilnya nanti quest itu valid dan reliable. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan uji validitas ya. Kita gunakan data yang ada di sini aja. Sepertinya ini bisa di-copy ya, kita bisa di-copy ya, oh, bisa. Nah, kalian bisa copy, kemudian kalian buka SPSS pada file, kemudian new data. Pindahkan ke data view. Nah, saya coba dulu. Oh, nggak mau. Ini mau ya? Ini nggak mau. Jadi dari PDF dia nggak mau ya. Jadi satu. Jadi kalau nggak mau ya sudah, kita copy dulu atau kita masukkan satu dulu. Ini dulu. Kalau satu-satu kayaknya mau, kalau baru kan nggak mau dia. Harus pindah dulu ya ke Excel, jadi agak repot. Gini aja, kita masukkan datanya dulu. Ini tetap yang lain mungkin input hapus ya. Jadi semuanya mungkin sudah bisa membuka. Sudah siap belum untuk membuka file, kemudian kita file lagi untuk uji. Untuk uji validitas. Halo? Halo?
Maaf Bu, suaranya putus-putus. Berarti ternyata dek. Saya sudah pakai full. Oke ya, kalian buat file yang ada di dalam modul yang ini. Jadi kita bikin 5 variabel P1 sampai P5. Jadi kalau mau mudah, lihat yang di layar aja ya. Kita buat variabelnya dulu, berarti kita beri nama P1, P2, P3, P4, sama P5. Jadi ini adalah pertanyaannya. Ini karena untuk latihan sedikit ya, harusnya paling tidak 20 pertanyaan. Nah ini dinolkan dulu. Dinolkan dulu. Nah kemudian ini bisa dibuat 1 ya, karena nilainya hanya 1 sama 0, butuhnya adalah satuan. Kita tulis 1 dulu. Nah kemudian kita berikan label ya, label itu kita lihat di dalam soalnya. Jadi soalnya soal 1 itu tentang apa? Kita lihat, berarti definisi, kemudian ada penularan, kemudian ada penyebaran, ada gejala. Jadi bisa kita tulis, maksudnya cacing dalam tubuh dan berkembang. Berarti pengertian kecacingan. P1 itu soalnya tentang pengertian kecacingan. Jadi bisa kita isikan labelnya. Kemudian B2 itu ada pertanyaan tentang penularan kecacingan. Nah, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Yang tetap menimbulkan penyebaran adalah buang air di tempat. Nah, ini masih sama ya. Kita tulis penyebaran, gejala, sama pencegahan. Ya, biar gampang. P3, misalnya ini adalah penyebaran kecacingan. Kemudian P4 itu adalah gejala kecacingan. Kelima itu adalah pencegahan kecacingan. Jadi kalian buat variabel bunyinya dulu, ada 5 variabel ya. Variabelnya namanya adalah P1, P2, P3, P4, P5. Jadi pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Pertanyaan 1 isinya adalah pengertian kecacingan, penularan, penyebaran, gejala kecacingan, sama pencegahan kecacingan. Nilainya 1 0, 1 benar, 0 salah gitu ya. Nah, berarti ini skill karena kita nggak isikan di sini, kecuali kita isikan 1 benar, 1 salah. Ini angka ya, kita anggap aja angka. Nah kemudian kalau sudah ini di copy aja semuanya. Jadi kamu masukkan 1, terus di copy aja semuanya sampai 15. Nanti yang 00 baru kita masukkan. Udah dimasukkan semua, kita lihat aja di dalam modul. Itu datanya, nolnya ada di mana aja. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 8, 13. Jadi kita lihat itu aja. Nolnya ada di 0, 0, 1, 2, 3, ada di nomor 8, ada di nomor 13, 0, 0, 0. Kita lihat yang kelima sekarang. Nomor 2 sama nomor
gimana? Udah selesai katanya. Jadi di nomor 2 sama di nomor 3. Nah, kalau sudah bisa kalian simpan ya datanya. Jadi kita simpan datanya dulu. Nanti akan kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu aja deh. Nah, kalau datanya sudah siap, tinggal kita hitung. Nanti setelah itu baru kita lakukan pengujian apakah valid atau tidak, apakah reliable atau tidak. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Tunggu sebentar ya, ada yang belum. Ini jaringan internetnya agak susah ini. Ada yang suaranya mendayu-dayu. Suara saya kedengeran nggak? Kita sudah Terdengar, Bu. Iya ya, jadi jaringannya itu harus ngape, harus ngurai. Nah ini gampang, kita langsung analisis. Kalau sudah semua siap, kita langsung analisis ya. Caranya gampang, analyze, kemudian skill, reliability analysis. Jadi ini uji validitas dan reliabilitas buat kalian yang nanti mau ambil kesehatan kedokteran komunitas ya. Di kedokteran komunitas kan banyak yang membahas tentang perilaku. Nah, kalau di perilaku itu sih kalau pengetahuan, sikap, mungkin bisa motivasi, persepsi yang ke arah manajemen, itu memang harus dilakukan uji validitas. Kecuali kalau kalian pakai quest baku ya, seperti kecemasan, nyeri, itu quest baku, itu nggak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Diklik aja, terus semuanya dipindahin. Jadi bisa diblok dulu, terus dipindahkan semua. Nah, kita pindahin semua, 1 sampai 5. Nanti kalau sudah diklik statistik, kemudian yang pojok kanan, di pojok kiri atas ya, itu ketiganya dicentang. Nah, udah cuman gini aja di validitas. Item, skill F, item delete, itu dicentang, terus continue, oke. Yang dibaca itu bagian corrected item total correlation. Jadi yang dibaca adalah ini adalah yang dinamakan koefisien korelasi hitung. Jadi R hitungnya. Nah, R hitung ini nanti akan kita bandingkan dengan tabel. Tabelnya ada di lembar yang terakhir modul kalian. Jadi di lembar terakhir modul itu hanya ini adalah tabelnya yang di lembar terakhir modul ya, Person Product Moment Correlation Coefficient. Jadi kita akan lihat ini. Caranya dengan melihat DF-nya, degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya, N dikurangi 2. Nah, kita lihat dulu datanya, di sini N-nya ada berapa ini. Kita lihat datanya ada 15 ya. N-nya 15, jadi 15 dikurangi 2, besarnya adalah 13. Besarnya 13. Kemudian kita gunakan 0,05 itu 0,05 yang detail, kolom 2. Jadi 13 kolom ke-2. Berarti ketemunya 0,514. Jadi kalau korelasinya itu lebih besar 0,514, artinya pertanyaan itu valid. Kalau kurang, pertanyaan tidak valid. Kalau tidak valid harus dibuang, harus dihilangkan. 0,514. Jadi kalian lihat sekarang outputnya. Pertanyaan yang pertama, itu P1-nya 0,00.
berarti lebih kecil dari 0,514. Artinya ini tidak valid. Kalau tidak valid berarti nanti P1 dibuang. P2 0,763 lebih besar dari 0,541 berarti valid. P3 juga valid. P4 juga valid. P5 tidak valid. Berarti yang tidak valid ada dua, P1 dengan P5. Bagaimana kalau tidak valid? Kalau tidak valid harus dibuang. Jadi masuk ke setel lagi, reliability analisis lagi, P1-nya pindahin balik ke sana. P5-nya juga pindahin. Kemudian klik statistik, pastikan ini sudah tercentang semua. Kalau sudah, continue, kemudian kalian klik OK. Dicocokkan lagi. 03714, 0674, 0836. Semuanya lebih besar dari 0,514 ya. 541 15, 514. Maka disimpulkan pertanyaan 2, 3, 4 valid. Kalau sudah valid, baru bisa membaca nilai trombah alfanya. 0,854 lebih besar dari standarnya adalah 0,6, berarti variabel. Berarti kues ini sudah siap karena sudah valid dan sudah reliable. Jadi itu uji validitas dilakukan sebelum instrumen kita sebarkan ke responden yang sebenarnya. Nah, yang dipakai untuk uji validitas itu di tempat yang lain, jadi yang tempat kita penelitian. Jadi kalau variabilitas. Ada pertanyaan? Karena ini tambahan ya. Tambahan untuk kalian yang kebetulan nanti mengambil perilaku. Ada yang ngambil perilaku enggak? Halo? Ibu tadi suaranya nggak jelas, Bu. Ya, aku teriak-teriak ya, Mbak. Iya, Bu, maaf Ada tadi nggak yang terputus. udah putus-putus ya. Ini berarti link internetku ya. Iya, Internet Bu. saya masih banyak masih berapa giga Pak ya, nggak bisa ya. Bentar, Mungkin ini full ya. Bu. Ini full ya, Dik. Ora iso digedek gimana ya. Jadi buat yang nggak kedengaran gitu ya, bisa baca di modul deh terpaksanya. Ini kalau jaringan internetnya agak-agak tidak begitu bersahabat dengan kita hari ini. Jadi dilihat ya di output. Jadi lihat layar saya, ini di output. Nah, corrected item total correlation ini harus lebih besar dari Layarnya ya. belum kelihatan. Layarnya belum kelihatan. Outputnya Outputnya belum kelihatan, Bu. Outputnya wis entire screen, tak stop sih. Nah ini loh. Jadi anunya lemot ya, jadi saya lari, layarnya belum nyampe ke kalian, gitu. Bentar, stop dulu. Saya stop dulu videoku, tak matikan aja deh. Coba videonya pada dimatiin ya, saya nggak pakai video aja. Kelihatan nggak sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, berarti saya nggak boleh pakai video, Mbak. Cetoras. Iya, lumayan, Bu.
Nah, oke, oke. Berarti maaf ya, saya tadi lupa matikan video. Harus matikan video, kalau enggak suara saya hilang. Oke ya, kita lihat lagi. Jadi kita lakukan uji validasi. Tak ulang ya berarti ya. Analyze, scale, reliability analysis. Saya hapus dulu. Kamu masukkan semuanya ke dalam item. Terus kamu klik statistik, ada item, ada scale if item delete. Jadi yang ada pada descriptive for itu kalian centang. Yang lain enggak ya, hanya yang ada di sini descriptive for-nya aja. Terus continue, oke. Nah, yang kalian baca itu yang korelasi. Jadi ini corrected item total correlation. Jadi yang dibaca ini aja, yang lain enggak dibaca. Yang ada tulisannya korelasi. Nah, koefisien korelasinya ini namanya koefisien korelasi persen dibandingkan dengan tabel. Tabelnya ada di halaman terakhir dari modul kalian. Saya tambahkan ada tabel ya. Nah, ada tabel ini namanya tabel persen, product moment correlation coefficient. Nah, kita lihat DF-nya N-2 berarti 15 dikurangi 2 jadi 13 ya. 13, kemudian ini yang saya biru 0,05 yang detail kita gunakannya. Sudah dijelaskan Bu Tuti toh 0,05 maksudnya apa? Ini adalah tingkat kemanaan atau maksimum kesalahan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu kalau salahnya 5 berarti 95 itu benar. Kira-kira begitu. Soal 100 saya menetapkan salahnya 5 berarti benarnya 95. Jadi akurasi perhitunganmu adalah 95%. Jadi kalau kalian pakai akurasi perhitungan 95% berarti ketemunya R tabel 0,514. Angka 0,514 kamu bandingkan dengan angka pada corrected item total correlation. Kalau lebih besar valid, kalau lebih kecil nggak valid. Nah kita lihat 0,00 lebih kecil, 763, 586, 796 lebih besar. Kemudian 0,304 ini lebih kecil, berarti yang nggak valid 2, P1 sama P5. Yang nggak valid diapakan? Dihilangkan. Jadi dibuang soal itu. Caranya analis lagi, skill lagi, reliability analisis lagi, dibuang P1 dengan P5. Terus langsung kita oke, dicek lagi hasilnya apakah semuanya sudah lebih dari 0,514. Kalau belum berarti dibuang lagi, tapi kalau sudah berarti itu sudah valid. Kalau sudah valid, sekarang kita baca reliability statistik yang ada di atas, yang ada tulisannya Cronbach alpha itu, hasilnya 0,854. Ketentuannya standarnya 6 ya, kalau lebih dari 6 berarti reliable. Nah berarti quest kalian itu sudah valid dan reliable hanya 3 nomor, P2, P3, dan P4. Oleh karena itu yang mau penelitian menggunakan kuesioner yang uji validitas, kalau bikin quest jangan minimalis ya, bikin questnya lumayan lah, paling enggak 20-30 pertanyaan, karena kalau tidak itu kamu uji validitas bisa hilang semua nanti pertanyaannya. Makanya dalam satu sub itu pertanyaannya nggak boleh cuma satu. Jadi kalau ada yang hilang masih ada pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi yang kita buat. Jadi kalau buat quest bikin kisi-kisinya dulu.
Saya mau bikin pertanyaan tentang tadi kan berapa pertanyaan, jadi dibuat dulu itu, sehingga nanti memudahkan ketika kita menyusun. Nah, kalau nggak ada kisi-kisinya, nah pertanyaanmu bolak-balik nanti. Habis nanya pencegahan, kamu tanya lagi gejala. Habis nanya gejala, balik lagi penularannya bagaimana dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Halo, Mau tanya, Bu. boleh. Tadi masih bingung ya waktu di tabel itu kan yang dipilih yang nomor 13, terus kenapa yang kolom 2 yang dipilih? Oh, ini kan jumlah datanya 15. Rumusnya N dikurangi 2. Ya, terus kan dipilih yang angka 13, terus kenapa yang kolom Iya, 2? Ya, 15 dikurangi 2, kan 13. ya. Nah, ini kan kemanaannya nih. Kemanaan itu batas maksimal di dalam kita mengambil keputusan. Standarnya itu 0,05. Makanya pakai ini. Kamu Berarti udah itu dicerahkan Bu Rahayu belum udah. tentang itu? Udah. Ya, kamu masih ingat nggak kemanaan? Maksimal Masih. kesalahan, ya, yang diambil atau yang diprediksi ya, dari mulai kamu bikin quest sampai kamu melakukan analisis. Itu kan kira-kira sebesar 5% gitu kan kalau data komunitas. Berarti kalau kita pakai 5%, kita menjamin bahwa pengambilan keputusan kita itu 95% benar. Itulah yang namanya tingkat kepercayaan. Oke. Jadi kenapa 0,05? Dasarnya itu ya. Kalau untuk penelitian ke masyarakat itu sudah standar 5% salah. Oh, gitu. Kalau kamu penelitian klinis yang semuanya dikendalikan dan alat canggih itu bisa 1%. Ya. Makasih, Bu. Tapi kalau alatmu biasa, kamu juga belum pakar ya, walaupun di lab ya, pakai alfanya 5%. Kalau lebih terkait dengan sejarah itu kayak misalnya sejarah kota Semarang yang gitu-gitu boleh salahnya sampai 10%. Ya, Bu. Itu ya. Jadi kita tinggal nyocok. Oke. Nah, nyocokannya dengan 0,514 sesuai dengan data tabel. Jadi ini dibandingkan tabel. Maksudnya ini masih ada yang Maaf Bu, nggak ada suaranya. sudah valid dan sudah reliable. Tadi suaranya Tadi hilang. sempat nggak ada suaranya. Ulang lagi. Sudah nggak ada videonya loh. Saya stop, diulang lagi ya. Ini saya sudah pakai yang paling top. Saya sedang tidak bersahabat dengan kita ini. Nah ini ya, tinggal bandingkan dengan tabel. Kalau lebih besar valid, kalau valid, peron alfanya bisa digunakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk yang validitas? Bu mau tanya. Ya. Gimana? Dinanda dulu, Bu. Ibu mau tanya kalau misalnya kita ambilnya 10% bukan 5%, apakah alfa krombahnya untuk rehabilitas tuh tetap lebih dari 0,6 atau berbeda lagi ya, Bu? Enggak, itu standarnya 0,6. 0,6 itu standar. Jadi kamu mau pakai kepercayaan berapa ya tetap aja standarnya 0,6.
Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Tapi kan kalian itu alfanya pasti 5% kan? Nggak akan pakai yang lain. Ada yang 10%, Bu. Apanya? Ya, Presisi itu, oh iya, bukan presisi. alfa. Bukan presisi Nah, alfa. presisi sama alfa beda. Presisi itu kan akurasi kalau kamu itu besar sampel toh. Jadi misalnya antara populasi sama sampel itu selisihnya 10%. Nah, itu nanti akan berefek pada jumlahnya. Karena kalau kamu pakai 5% itu jumlahnya 100 misalnya, ya diturunin pakai 10%, itu presisi. Bukan alfa yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Beda loh. Ya, baik, Bu. Berarti yang kamu maksud itu? Iya. Itu besar sampel kan? Ya, Bu. Ya, besar sampel itu nyesuaikan gede. Jadi kalau populasi itu gede banget, kamu boleh menurunkan presisinya. D itu bukan alfa. Nek ning Slovin itu N dibagi 1 plus N D kuadrat. Presisi namanya. Presisi itu selisih antara populasi sama sampel. Kalau ini, kamu kalau mengambil data status itu kira-kira kesalahannya. Kesalahannya itu ketika kamu mulai dari bikin quest-nya, ngumpulin datanya, wawancaranya, pengolahannya, itu kira-kira kalau dikumpulkan itu salahnya 5, berarti akurasimu 95%. Kayak gitu. Jadi kalau di besar sampel, itu kan yang dimaksud dengan presisi, itu kira-kira selisih antara populasi dengan sampel, itu kamu bikin berapa persen. Jadi agak beda ya. Tapi kalau kalian pasti pakai 5%. Ada yang enggak 5%? Untuk alfanya, untuk pengambilan keputusannya. Standar ya, kalau ngambil data komunitas itu berarti 5%. Komunitas itu maksudnya ya data responden sembarang kan. Mau ibu-ibu, mau siswa, kan namanya komunitas masyarakat. Mau mahasiswa, itu juga masyarakat. Jadi komunitas itu bukan berarti masyarakat yang di luar kita loh. Kita itu ya termasuk masyarakat. Mahasiswa itu ya masyarakat, dosen itu ya masyarakat. Nah ini untuk uji validitas. Ada pertanyaan lagi sebelum tak lanjut ke grafik? Halo? Bu mau Halo? tanya, Ya. untuk yang di tabel yang tadi 0,514, kalau Oke. misal N-nya itu 47, 46. Kalau semisal 46 dikurangi 2 kan jadinya 44. Kamu uji validitas akeh nih. Ini untuk uji validitas loh. Oh, bukan buat sampel. Jadi untuk ya uji validitas. Jadi uji validitas itu gini loh, Dek. Kamu misalnya questmu itu mengukur tentang pengetahuan. Misalnya ya, kamu ambil perilaku. Perilaku ini kan ono pengetahuan, ono sikap, ono praktek. Kamu ngambil pengetahuan itu questnya sebelum kamu jadikan alat untuk penelitian itu diuji validitas sama reliabilitas. Artinya disebarkan di tempat selain tempat kamu penelitian. Jadi misalnya penelitianmu di RW1, ini kita sebar di RW2. Dengan asumsi RW2 dan RW1 itu orangnya sama karakteristiknya. Nah, biasanya hanya sekitar 20-30, nggak sampai banyak sekali. Beda kalau sama besar sampel loh ini. Gitu ya. Uji validitas penelitian sebelum penelitian. Nah, jadi sebelum penelitian kamu sebar dulu questnya supaya alat ukurmu itu valid sama reliable. Nah, kalau alat ukurnya sudah valid, sudah reliable, baru kamu bicara besar sampel gitu. Oh iya. Bu, ada minimalnya enggak kalau semisal mau uji validitas? Ya, biasanya sekitar 20-an deh. Ada juga yang 30, tapi aman itu 30.
Saya pernah nyoba berkali-kali ya. Sama pertanyaannya juga nggak boleh sedikit. Kalau pertanyaannya sedikit, nanti kan banyak yang nggak valid ya. Ya. Kalau banyak yang nggak valid, ya nanti pertanyaannya bisa habis. Kan tadi kalau nggak valid dibuang toh? Iya. Nah ya itu bisa habis semua. Makanya bikin pertanyaannya harus berjenjang. Yang biasa, yang agak susah gitu. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya hanya menyebutkan, ada pertanyaan yang sifatnya menjelaskan, ada pertanyaan yang sifatnya analisis, ada pertanyaan yang sifatnya sintesis. Nah, itu kira-kira teorinya gitu tuh kalau kita bikin quest. Yang enak itu kalau pakai alat ukur, karena yang uji validitas reliabilitasnya kan alat ukurnya. Misalnya kamu pakai timbangan, valid kalau kamu ukur berat badan pakai timbangan badan, valid, gitu kan? Ya. Terus reliable itu kalau timbanganmu itu kamu pakai nimbang sekarang, 5 menit lagi saya nimbang lagi, nilainya nggak jauh beda gitu. Artinya misalnya saya nimbang sekarang itu beratku 60 misalnya, 5 menit lagi beratku jadi 80, itu namanya tidak reliable. Nah, betul ya? Ya, makasih Jadi, Bu. nah enak gue nganggo pengukuran yang alat. Oh, iya kan? Ya. Instrumen angel, susah. Ya, walaupun ada alternatif menggunakan validitas pakar. Jadi validitas pakar itu gini, questmu dikoreksi sama pakar sesuai dengan keilmuannya. Jadi misalnya tentang kesehatan anak, ya berarti dokter anak, kayak gitu. Misalnya ya, pada siap berapa orang? 3 orang pakar. Ada nanti kalau dia sudah koreksi, hasil koreksiannya itu kalau semuanya sudah oke, berarti itu dinyatakan valid dan reliable. Nah itu kalau kita kesulitan untuk mencari responden yang karakteristiknya sama dengan tempat kita melakukan penelitian. Jadi ada banyak alternatif sih di dalam uji validitas dan reliabilitas. Atau enaknya pakai quest baku yang sudah dikeluarkan WHO, yang sudah dikeluarkan CDC. Nah itu kamu nggak perlu uji validitas. Atau kalian pakai questnya kakak kelasmu, tapi harus ada izin tertulis dari yang punya kuesioner. Tidak perlu melakukan uji validitas. Jadi banyak alternatifnya. Nah, saya beberapa kali nih penelitian yang quest saya itu dipinjem gitu ya. Maksudnya dipakai lagi oleh orang lain, tapi dia izin. Jadi saya bikin surat secara tertulis bahwa saya mengizinkan quest saya dipakai untuk penelitianmu, itu bisa. Gitu ya. Iya Bu. Nah, oke, sekarang saya teruskan grafik. Kalian buka yang vitamin ya, vitamin A. Kalian sudah ada toh? Nah, kita buka yang ini. Saya lihat dulu ya presensimu yang di IFK. Nah, ini soalnya mau dievaluasi nih. 85, 89. Oh, yang di IFK hanya 89 orang ya? Yang di sini ada berapa orang? 102. Saya IFK-nya tak buka lagi ya. Coba kalian yang belum absen di IFK masuk sebentar, mampir untuk absen. Jadi biasakan ya setiap kali kamu masuk langsung mampir dulu ke IFK. Tak revisi sebentar ya saya. Sambil saya nunggu kalian IFK. Sebentar, tak settingnya tak ubah dulu. Nah, kemarin saya kasih sampai jam berapa ini? 16, jam 16.30. Sekarang jam berapa? Udah mau habis ya, tak? Ini kalian sampai 16. Kalian itu sampai jam 6 berapa sih? 15.30, 16.30, 1 jam. 17.10 ya. Tak naiknya sampai 17.10 deh.
Tolong ya mampir ke IFK dulu ya. Karena ini nggak sama nih, IFK hanya berapa orang nih? 89 loh. Sebenarnya berapa jumlah kalian? 109. Nah, ya toh. Berarti ini masih ada nih yang belum absen. Tolong yang belum absen sambil buka Meet bisa masuk ke IFK. Itu kan bisa dibuka kok. Karena nanti saya lihatnya ini loh absennya. Bukan yang ada di ini ya. Kalau misalnya apa namanya FK pakainya itu ya nggak apa-apa, tapi ini harus isi. Nanti saya cek lagi. Nah, ini sudah masuk, jadi 88. Ayo, yang belum masuk, segera masuk untuk absen. Kita akan lanjut untuk yang grafik. Nah, siap ya, semua ya, grafik. Nah, untuk membuat grafik itu ada berbagai cara ya. Jadi kalian bisa menggunakan analisis, descriptive, statistik, frekuensis. Di sini bisa muncul grafik, ya kan? Ini kan ada grafiknya. Hanya grafiknya, ya. Belum kelihatan Halo. gambar. Gimana? Iya. Maaf, belum kelihatan layarnya. Walah, Udah. ini kok harus buka tutup, buka Udah tutup. kok. Bu, sudah terlihat. kelihatan. Sudah terlihat. Oh, jadi yang nggak kelihatan itu Kepala anunya. saya. Ibu, tapi kami belum buat SPSS yang ini, Bu. Kan ada ininya di dalam Di IFK. IFK. Di download sebentar, masuk IFK, download sebentar. Itu ada. Nanti sambil nunggu tuh temenmu sekalian yang absen sekalian ambil. Saya kalau tadi malam itu lupa, biasa kalau sudah jam 1 lupa. Maksudnya wis kadung ngantuk. Bu mau tanya. Ya, sambil nunggu temanmu boleh tanya. Kan seperti Gimana? tadi itu ada 5 pertanyaan kan Bu, yang 2 pertanyaan tidak valid. Berarti itu nanti kita bisa cari pertanyaan pengganti untuk yang label P1, P2 atau kalau nggak valid ya sudah gitu Bu. Kamu gini ya, ini kan contoh soalnya sedikit ya, soalnya biar cepat. Tapi aslinya soalku kan 20. Kalau bikin ya, paling nggak 20 pertanyaan. Nah, kalau kita bikin 20 pertanyaan, nanti yang hilang berapa? Kita lihat dulu. Kalau yang hilang itu ternyata 15, tinggal 5. Kalau kita ganti pertanyaan lagi, kamu harus uji validitas lagi, Bu. Oh iya, Bu. Iya, jadi makanya bikin pertanyaannya nggak boleh sedikit. Dan bikin pertanyaannya harus benar gitu, supaya bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, kalau pertanyaanmu sudah baik, sebenarnya salahnya paling hilang-hilang 5 gitu ya. Kalau hilang 5, SOP masih bisa digunakan. Jadi quest nggak boleh sedikit. Aman sih ya sekitar 30-an kalau aman. Ini pengalaman ya. Pengalaman dari kakak kelasmu yang sudah pada nyoba buat penelitian sih amannya 30-an pertanyaan deh. Nah, kadang-kadang itu kalian bikin pertanyaan pengetahuan menurut nah, yang nggak bisa ngukur. Jadi kalau orang prompes gitu pasti teriak-teriak, begitu. Apalagi kalau kamu bicara kepuasan ya, kepuasan itu wah itu harus banyak. Dan kepuasan itu juga jumlah respondennya harus banyak. Kalau kamu ukur kepuasan pasien terhadap pelayanan, respondenmu cuma 30 pasti nggak jadi. Jadi pengalaman bagus kalau 100. Kayak gitu. Iya, jadi kadang-kadang nggak bisa loh kamu terus menentukan besar sampel 30. Nggak bisa, itu kan teori. Teori itu kan ada toh, sampel minimal itu 30. Tapi kamu kalau penelitian nggak boleh langsung menentukan sampel minimalnya 30. Kamu harus lihat populasinya dulu, jumlahnya berapa. Kalau misalnya 50 paling ya udah pakai aja semua. Kamu kan kalau ambil besar sampel kan tidak boleh pas, iya kan? Harus lebih. Nah, kira-kira melebihinya itu 10%.
Sekarang gampangnya gini ya, kamu punya 40 minimalnya, ditambah 10% berarti kan 44. Nah, kalau jumlahnya respondenmu 50, ya dipakai aja semua. Kalau dipakai semua, nggak pakai besar sampel lagi. Kamu bisa menggunakan teknik sampling jenuh. Artinya, sampel sama dengan populasi. Jadi itu buat kalian yang nggak mau mikir perhitungan. Jadi caranya seperti itu. Caranya gimana? Populasinya ya jangan terlalu gede banget. Populasinya bisa sudah kamu batasi. Jadi populasinya umurnya sekian, ininya sekian, kan sedikit. Nah itu diambil semua. Itu nggak pakai mumet, nggak pakai rumus, dan nggak pakai ditanya. Ya Bu, makasih. Ya, jadi jangan takut ya. Jadi gini, kalau kamu bikin penelitian, sak desa, kan kakean toh, Dek. Ini jangan sedesa, nanti kamu bisa pakai multi-state atau cluster. Yang multi-state itu berarti nanti satu kelurahan itu, misalnya ya, satu desa itu kamu pilih dulu RW-nya. Nah, kemudian RW-nya kalau masih kegedean, dipilih RT. RT kekecilan berarti 2 RT. Nanti semuanya jadi responden. Itu juga bisa, kan banyak cara ya di dalam kamu mengambil sampel. Jadi tidak harus kamu ngambil sampel itu 100. Ya kamu harus mempertimbangkan waktu, harus mempertimbangkan biaya. Apalagi kalau di masa COVID ini kita agak kesulitan ini. Dia kan nggak mau, mereka pakai Google. Beberapa sih mau pakai Google Form ya. Jadi terpaksa kalian belajar bikin Google Form karena ada kemungkinan nanti responden itu nggak mau. Wes ini 87, 88, 89 loh. Cuma 89 loh yang absen. Ayo, sudah siap semua belum untuk ini? Halo, kita sudah siap mulai grafik? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Sudah kelihatan ya? Oke, kita mulai. Nah, saya akan ajari grafik yang dari ini ya, karena ada grafik yang kita peroleh dari deskriptif. Kemarin sudah kita ajarkan yang dari deskriptif ini, yang ada di frekuensi. Terus nanti akan saya ajarkan lagi yang sehabis deskriptif ini, begitu masuk hipotesis, nanti ada grafik yang kita bisa keluarkan dari explore. Jadi dari sini nanti akan diajarkan pas uji normalitas. Kemudian ada grafik yang bisa kita keluarkan dari graf. Nah sekarang yang dari graf legasi dialog. Jenis grafiknya bisa kita lihat ada bar, ada 3D, ada line, ada area, ada pie, ada high low, ada box plot, ada error bar, ada population, ada scatter, dan ada histogram. Jadi tidak semua grafik bisa kita gunakan karena grafik punya spesifikasi sendiri ya. Bar itu biasanya dipakai untuk membandingkan. Jadi kalian ingin membandingkan vitamin A Februari Agustus, kemudian Ibu Nifas, ya bisa menggunakan yang bar. Atau kalian mau pakai yang apa namanya pie. Sedangkan lain, kalau kita ingin lihat perkembangannya antara 2014 sampai 2019 itu apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, apakah tetap. Nah itu berarti pakai yang lain. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Area itu sama dengan bar ya, fungsinya sama. Sedangkan box plot itu biasanya untuk lihat distribusi datanya normal atau enggak, histogram juga seperti itu. Kalau piramida digunakan untuk menghitung apa namanya penduduk ya, yang dibagi menjadi umur dan jenis kelamin, per kelompok umur dan jenis kelamin itu pakai piramida. Kalau scatter itu digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi hubungan antara variabel bebas sama variabel terikat. Jadi dipakai pada saat kalian nanti melakukan uji korelasi, baik parametrik maupun non-parametrik. Nah, kita coba yang bar dulu. Saya mau membandingkan.
Nah, sekarang kita lihat bar chartnya. Kalau kamu hanya membandingkan cuma satu komponen, berarti pakai yang simple. Satu komponen itu misalnya tahun sama Februari, tahun sama Agustus, tahun sama Ibu Nifas, itu namanya satu komponen. Berarti datangnya cuma satu. Tapi kalau kamu ingin tahun subuh Y-nya itu ada Februari, ada Agustus, ada Ibu Nifas, berarti pakai yang cluster. Kalau yang numpuk berarti pakai stick. Cluster dan stick itu sama fungsinya, sama-sama dipakai untuk menggambarkan grafik batang yang lebih dari satu komponen. Satu komponen itu satu batang itu atasnya. Nah, kita coba yang simpel ya. Ini ada grup, ada spirit, ada individual. Kita gunakan yang grup dulu. Define. Nah, ini hanya ada subuh X, subuh Y, subuh X-nya yang kategori aksis, berarti tahun. Subuh Y-nya bisa dipilih salah satu, bisa vitamin A Februari, bisa Agustus, bisa Nifas. Nah, ini yang vitamin A Februari. Ini ya kalau yang vitamin A Februari, kemudian kita ingin menampilkan dalam bentuk rata-rata atau dalam bentuk persen atau dalam bentuk yang lain. Kita gunakan rata-rata. Kenapa pakai rata-rata? Nah, karena datanya ini sebenarnya adalah data rata-rata pencapaiannya. Jadi pakai rata-rata aja. Kemudian kita pindahin di sini yang Februari. Terus ini kalau kalian mau bikin judulnya, jadi judul grafik opsional, bisa kalian bikin di dalam grafik atau di luar grafik. Kalau mau fleksibel, bikinnya di luar grafik, sehingga kalau nanti kodenya berubah, kita tidak perlu masuk ke grafik lagi. Nah, ini opsional ya, saya isi di luar. Saya lebih suka ngisi judulnya itu di luar. Oke. Tinggal kalian lihat di output. Wah, lama sekali. Nah, menunggu ya, punya saya prosesnya lama. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini yang dimaksud grafik batang satu komponen. Berarti batangnya cuma satu. Nah, ini grafiknya warnanya nggak cantik, terus nggak komunikatif karena nggak ada angkanya. Maka kita harus lakukan editing. Caranya kamu klik 2 kali. Nanti akan muncul itu chart editor. Kalau yang nggak muncul, lihat di bawah sini ya. Di bawah sini itu ada chart editor di sini. Jadi kalau yang nggak muncul, lihat di bawah. Pasti ada chart editor. Ini jadi gede ini chart editornya. Nah, sekarang kita lihat di chart editor, ada file, edit, view, option, element, help. Kemudian ada toolbar yang ada di bawah ini. Bisa kalian atur toolbarnya. Kalau kalian tidak suka vertikal, kalian juga bisa ubah jadi mendatar. Wah, maaf saya jadinya ngantuk. Terus kamu klik yang ini ya, yang show data label. Toolbar paling atas, paling bawah. Jadi habis file, kemudian ada undo, bawahnya ada data label, kalian klik yang show data label. Diklik. Nah, nanti ada angkanya. Jadi ada angkanya untuk pencapaian 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Itu datanya cakupan berarti dalam persen. Nah, jadi kita lihat kalau sudah seperti ini, kalian bisa memodifikasi. Kalian bisa ngeklik dulu yang bagian yang besar. Ya, jadi bar yang besar itu kalau diklik di sebelahnya ada kuning. Jadi ada garis kuning yang mengelilingi. Nah, kalian bisa lakukan modifikasi. Kalian lihat di sebelah kanan ada properties, ada bar. Ini kalau kalian ingin langsing apa gemuk itu bisa diatur di sini.
batangnya itu langsing ya ke kiri, kalau batangnya gemuk ya ke kanan. Kemudian ada lagi tadi apa, bar option dip and angel. Ini pilihan apakah mau dibikin flat atau shadow atau dibikin 3 dimensi. Kita pilih aja yang 3D biar bagus. Kita apply. Nah, jadi 3D. Terus ada 3D elemen. Ini kalau mau kamu apa namanya, kecil apa besar itu di sini. Variabel itu sudah ada X sama Y-nya. Kemudian ada bar option, ini tadi gendut apa tidak gitu ya. Kemudian ada 3D elemen, kemudian ada fill and border. Nah, ini warna. Kalian bisa mengubah warnanya sesuai dengan keinginan. Apply. Nanti kalau sudah tinggal di close, kamu close sekali lagi, nah dia akan balik ke sini. Nah, ini bisa langsung di copy paste. Kalau grafik bisa kalian langsung copy paste. Tinggal nanti kasih judul aja. Jadi grafik cakupan vitamin A bulan Februari bisa harapan jaya tahun sekian sampai tahun sekian. Ini yang kita pindahkan ke dalam MS Word. Jadi bisa copy paste ya untuk yang grafik. Ini grafik kita yang pertama. Nanti tinggal dijelaskan, berarti cakupan vitamin A bulan Februari yang tertinggi adalah tahun 2015 sebesar 99,06% dan yang paling rendah tahun 2017 94,84%. Di modul sudah ada ya kalau nanti kalian kesulitan. Grafik yang pertama ada masalah. Jadi kalau kalian hanya mau bikin satu komponen. Halo? Ada pertanyaan untuk grafik yang pertama? Halo? Belum ada, Bu. Ada ya. Oke, kita lanjut. Ini gimana nih absennya nih? Ternyata sampai sekarang masih 100 sih. Yang merasa belum absen, silakan absennya di ini ya. Di mana? Di IFK. Soalnya banyak sekali saya suka lupa, ada IFIKES, ada IFKM, IFE, IFK, IFT, IFKG. Nah, ini banyak banget, suka balik-balik sana mati. Nah, lihat ini, lo lihat tuh, 88 tambah 1 tambah 1, 89 berarti 90. Nah, berarti masih ada hampir 13 orang yang nggak absen. Tolong ya, yang merasa belum absen. Nanti saya pakai ini loh. Oke, saya teruskan. Grafik yang kedua. Grafik yang kedua, analyze descriptive style. Graf, regressi dialog, kita masih nyoba lagi yang bar. Nah, ini yang simple grow. Nah, kita bisa nyoba yang lain. Misalnya simple spirit. Jadi kita buat simple tapi spirit. Nah, kalau yang ini, kalau kita membandingkan antara Februari, Agustus sama itu nifas. Jadi bedanya kalau yang tadi grup, yang ini terpisah. Kalau terpisah nanti begini. Nah, jadi nanti kita bisa membandingkan rata-rata bulan Februari, bulan Agustus sama itu nifas. Kalau tadi kita bandingkan dari waktu ke waktu ya, pencapaiannya ada berapa. Kalau ini selama
1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 tahun itu berapa pencapaian untuk Februari, Agustus, dan juga Juni pas. Yang digunakan adalah rata-rata. Coba kita oke. Nah, ini kita mau bandingkan. Yang dibandingkan adalah Februari, Agustus, sama Juni pas. Jadi kedua kali kita kasih warna seperti tadi. Jadi terserah kalian ya. Apakah mau diubah warnanya atau mau tetap, itu sesuai kebutuhan aja deh. Kalau ini sudah cukup ya sudah gini aja. Nah, jadi kita bisa cerita bahwa antara Agustus sama Februari itu imbang. Yang Juni pas lebih rendah. Jadi ini ya, ini untuk yang model kedua. Jadi simple tapi sepele. Model yang ketiga, graf, rekasi dialog, kita pilih bar, tapi milihnya yang cluster. Clusternya coba kita pilih yang grup. Nah, kalau clusternya yang grup seperti ini, berarti yang terpisah aja. Graf, rekasi dialog, bar, cluster yang spirit. Define. Nah, kalau yang ini kita bisa membandingkan dari waktu ke waktu untuk ketiganya. Jadi nanti beda hasilnya, kalau yang ini nanti hasilnya kayak gini. Jadi ini boleh yang seperti ini, boleh yang menggunakan stack bar. Stack bar itu numpuk. Nah, tinggal kamu keluarkan apa namanya angkanya ya. Nah, bisa kita close. Ini kalau nggak kelihatan semua angkanya, ini ada di bawahnya. Biasanya ada di bawahnya. Ini bisa dikeluarin angka-angkanya. Jadi angka-angkanya numpuk ya. Bisa diatur supaya angka-angkanya nggak numpuk. Jadi dari waktu ke waktu, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Itu bisa kita lakukan deskripsi data kalau kita gunakan yang grafik yang datang yang komponennya lebih dari 2. Rekasi dialog, kemudian ini sama dengan stack ya. Kalau stack nanti bedanya nyebutnya aja sih. Nah, ini sama saja dengan stack bar, hanya lebih ramping ya karena naiknya ke atas, jadi lebih gede. Naiknya ke atas. Nah, ini stack bar. Kalian tinggal mau pilih yang mana, ini mungkin lebih jelas yang stack bar karena kelihatan angkanya. Nah, ini grafik batang. Fungsinya kalau kalian ingin membandingkan. Nah, kalau kalian ingin melihat perbandingan yang lain, bisa menggunakan lingkaran. Jadi lingkaran batang fungsinya sama ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang lingkaran. Ini apa? Mau grup, apa mau terpisah, atau mau satu-satu. Ini yang ini, kalau grup berarti nanti seperti ini. Nah, jadi hanya slice-nya aja ya, yang apa namanya, buat, terus oke, nah nanti grafiknya. Nah, ini bulan Februari untuk masing-masing tahun. Nah, agak beda ini harusnya mempunyai. Ini kalau kalian mau menggunakan yang
lingkaran ini nggak terlalu pas. Kalau lingkaran sebaiknya kalian pakai distribusi frekuensi aja. Kalau pakai yang ini nggak terlalu pas. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau kalian ingin membandingkan apa yang ingin kamu bandingkan, ya tergantung apa yang ingin kamu deskripsikan. Kemudian grafik yang lain itu adalah lain. Yang ini. Ini ada simple, ada multiple. Multiple itu banyak, simple itu kalau satu. Jadi kalau satu, ya begini aja. Sama dengan batang, nanti ada grafik, ada tahun, ada vitamin A-nya. Nah, ini yang ini. Ini yang begini. Keluarkannya sama seperti tadi, dibit 2 kali, terus keluarkan tabelnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini yang dibaca adalah perkembangannya, berarti cakupan vitamin A itu paling tinggi dicapai oleh tahun 2015, kemudian naik ya, dari 14 naik ke 15, kemudian cenderung turun sampai tahun 2017, kemudian sudah mulai meningkat lagi sampai dengan tahun 2019. Jadi sangat beda ketika mendeskripsikan apakah grafik itu berupa grafik batang atau berupa grafik garis. Jadi intinya sebenarnya ada 3 grafik itu, batang, kemudian lingkaran, kemudian garis. Grafik-grafik itu yang nanti kita gunakan untuk melakukan analisis data. Hanya nanti sesuai kebutuhan, apakah perlu untuk menambahkan scatter diagram, apakah perlu untuk menambahkan histogram dan sebagainya, itu tergantung pada data yang ingin kita tampilkan. Ada pertanyaan? Mungkin saya lihat dulu ya, kalian ya, saya tutup share-nya dulu supaya saya lihat kalian sudah mengerjakan atau belum. Saya stop dulu. Stop. Diana, tolong tunjukkan layarmu. Bu, pas itu kan udah pernah. Kenapa? Hah? Ya kan semuanya kan nanti dipanggil. Oh iya, saya 2 kali ya, Bu. Nah, nanti semua orang bisa berkali-kali. Oh iya. Bu, saya bikin belum selesai. Masih input datanya. Loh, datanya kan nggak perlu input. Kan kamu tinggal ambil data. Oh. Saya downloadnya yang PDF-nya, Bu, tadi. Enggak, kan ada datanya. Oh iya benar. Yang di bawah. Oh iya ya, saya nggak tahu. Ngapain nggak input? Memang saya datanya cepat. Sudah. Ya, sudah siap belum atau yang lain? Sudah, Bu. Bentar. Kok di saya nggak bisa dibuka ya, Bu? Kamu harus share, personal, terus ke screen ya, screen-nya bisa di-share. Punya saya kayak gini, Bu. Saya udah download. Kok nggak bisa kelihatan ya, Dek? Iya, bentar. Kamu klik personal, kemudian entire screen. Nah, Kayak gini, Bu. Kayak gini terus ya, Bu. Nggak bisa dibuka. Punya saya nggak bisa dibuka, Bu. Yang dari saya download tadi. Oh, ini, Bu. Udah. Kalian itu. Nyoba aja satu. Iya, Bu. Iya, udah ini, Bu. Grab ya. Bentar. Pakainya yang grab.
grafik. Oh ya Bu. Ya, itu graf. Nah, diklik. Legasi dialog aja. Jangan pakai tab dulu dia. Yang gambar. Ya, satu aja deh, nyoba satu aja. Nah, Iya. Yang simpel Bu atau yang mana? ya, yang simple aja. Simple group aja. Ya. Define. Nah, fine itu ya. Tahunnya yang kategori, Iya. yang Variabel. Februari. Ini yang mana Itu, Bu? nah, diklik aja yang Februari. Udah Bu. Terus bukan jangan di situ. Oh, Yang di ini bare present. Tapi undernya diklik juga, ini baru dipindah bisa. Berapa bulannya diklik pakai panah itu. Nah, itu diklik pakai. Nah, oke. Itu bisa langsung oke. bentar Bu. Oh? Mana? Ada cuma lama. Iya Bu. Sabar. Iya Bu, maaf Nah. Bu. Nah, ini bisa kamu klik 2 kali ya. Sudah Bu. Yang diklik, ya ini diklik 2 kali, terus datangnya kamu klik. Ini Bu. Diklik Sudah. 2 kali. Sudah. Yang ini sudah. Ya, Ya. ini. Terus ini apa Ini. jenenge data label ya. Ya. Coba muncul. Sudah Bu. Oh ini sudah muncul. Nah ini Iya. kamu bisa ganti warnanya. Kalau ganti yang gede yang diklik, yang batang yang besar. Nanti kalau kamu di sini yang diubah yang kecil-kecil ini. Ini kan yang ada kuningnya yang kecil. Kalau mau mengubah yang besar pindah dulu. Diklik dulu batang yang gede. Oh, yang ini Bu. Diklik dulu terus baru diubah. Bisa kalian, kalau ini nanti yang diubah 1 tok. Coba aja kamu yang diubah kan 1 tok. Jadi diklik Segini. salah satu. Hah? Nah, coba di-apply. Itu belakangnya. Ya nggak apa-apa. Nah, itu baru. Oh, ya. Ya. Ya, udah. Warnanya jadi mati Bu. Bentar. Nah, kamu pakai warna yang lain. Ini bagus Bu, udah Bu. Nah, udah caranya udah bisa ya. Udah bisa Bu. Ini kan sama aja, mau kamu pakai batang, mau pakai lingkaran, mau pakai apa namanya lain kan pada prinsipnya sama. Tinggal kamu mau jadikan satu apa banyak. Cluster itu kalau komponennya lebih dari 1, simple itu kalau hanya 1. Tapi kalau digaris namanya multiple. Iya Bu. Ya, oke. Kalau ini sih kalian bisa pakai grafik segala macam. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah scatter diagram. Lagi Ya, Bu. coba. Ya, graf lagi. Kamu yang praktekin. Yang mana Bu? Oke, kalau yang scatter ini nggak bisa pakai file ini. Terus pakai yang? Karena ini kamu pakai file yang kemarin buat tugas. Buat tugas itu yang diare atau yang mana Bu? Nah, yang diare. Oke. Pakai yang diare aja. Yang ini ya Bu. Bentar, saya lihat dulu. Nah, oke. Kalau ini bisa kita hubung-hubungkan. Misalnya ya, kita bisa menghubungkan umur dengan pengetahuan, umur dengan praktek, kemudian pengetahuan dengan praktek. Nah, sekarang kita coba kita bikin scatter diagram umur dengan pengetahuan. Scatter. Ini ya Bu. Yang bawah sendiri nomor 2 dari bawah. Iya. Nah, iya. Simple aja, langsung ke file. Nah, perhatikan sumbu X sama Y-nya. Sumbu X-nya misalnya umur. Saya mau menghubungkan umur dengan pengetahuan. Berarti X-nya umur. Saya kebalik. Oh iya.
X-nya umur. Dipanah aja nanti balik sendiri. Ya udah. Nah, ya, Y-nya pengetahuan. Yang sebelum apa sesudah, Bu? Belum aja deh. Kalau sesudah kan sudah diintervensi, pasti sudah tidak. Iya. Nah, udah langsung oke. Nah, diklik oke. Nah, dibesarkan outputnya, nggak kelihatan. Iya, Bu, maaf. Ya, oke. Nah, ini namanya diagram scatter. Nanti kalian gunakan kalau nanti kalian akan melakukan uji korelasi. Jadi yang penelitiannya tujuannya hubungan. Penelitiannya yang tujuannya hubungan, yang menggunakan numerik-numerik atau menggunakan kategori-kategori tapi yang original. Jadi pakai eksperimen atau pakai yang person. Itu pakai ini. Jadi hubungan yang ordinal sama yang numerik itu pasti harus menggunakan scatter diagram. Nah, scatter diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara umur dengan pengetahuan. Menurut teori, semakin tinggi umur kan semakin tinggi pengetahuan kan? Nah, sekarang kamu klik 2 kali. Saya pikir klik 2 kali. Ya. Nah, kemudian kita keluarkan yang edit line at total. Berarti toolbar bawah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 dari kiri. Nomor 5, 1, 2, 3, 4. Yang ini, Bu? 2, 3, 4, 5. Ya, edit line at total. Klik. Ya. Nah, oke. Setelah itu di close. Close. Di-close lagi, sekali lagi biar masuk di output. Ini, Bu, di close ini. Nah, di-close ini pojok, ya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, untuk menginterpretasi ini, kalau yang nggak pengalaman itu biasanya bingung. Ini itu interpretasinya apa? Apakah hubungannya kuat atau hubungannya lemah? Kemudian kalau arahnya bisa ya, kalau ke kanan ini namanya arahnya positif. Makin tinggi umur, makin tinggi pengetahuan. Sesuai dengan teorinya kan. Kekuatan hubungannya dilihat dari sebaran datanya. Nah, sebaran datanya dekat atau tidaknya bisa kita lihat dari angka ini. R kuadrat 0,283. Berarti kalau di akar kira-kira berapa? 0,28. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. Berarti sekitar 5, ya. Iya, Bu. Ya kan 0,5 sekian gitu ya. Nggak usah dihitung pasnya, 0,5 sekian. Nah, di dalam korelasi itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nanti pasti dijelaskan sama Bu Ayu pada saat kamu sudah sampai analisis analitik. Sudah sampai belum korelasi? Belum. Belum, Bu. Kamu teorinya sampai di mana? Teorinya sampai apa, Dik? Kok Yang sama Bu Rahayu itu sampai apa? Uji Bu Rahayu Astuti. hipotesis yang parametrik non parametrik. Ya, iya aku jenenge kan analisis analitik toh ya. Gimana sih? Kalau sampai tabel grafik seperti ini namanya analisis deskriptif. Kalau kalian sudah melakukan uji, berarti namanya analisis analitik. Analisis analitik dibagi 2, parametrik dan non-parametrik. Iya kan? Iya, Nah, Bu. kata kunci analisis analitik itu kan telu. Perbedaan, hubungan, atau pengaruh. Perbedaan dan hubungan biasanya kalau penelitianmu sampai kasus kontrol. Tapi kalau penelitianmu kohort,
boleh menggunakan pengaruh. Penelitianmu eksperimen, tujuanmu pengaruh, itu bisa. Penelitianmu multivariat analisis, itu juga tujuannya pengaruh. Jadi kalau kamu buat tujuan cross-seksional, desain penelitianmu, atau kasus kontrol, maka tujuanmu hanya bisa sampai pengaruh. Tujuanmu hanya bisa sampai hubungan. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi faktor resiko. Kalau faktor resiko berarti nanti kalian menghitung odds ratio, atau kalau pakai cohort berarti menghitung resiko relatif. Jadi lihat-lihat judulmu apa. Kalau faktor yang berhubungan berarti hanya sampai korelasi. Nah, grafik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik namanya scatter diagram. Jadi scatter diagram ini untuk menjelaskan bagaimana hubungannya, apakah kuat, apakah lemah, apakah cukup kuat. Nah, kalau kita lihat sebaran datanya, kalau yang belum berpengalaman, sangat kesulitan, apakah ini mesti ribut, ini mesti lemah. Ada yang mungkin ngomong kuat. Nah, oleh karena itu, untuk ngeceknya, kamu lihat R kuadratnya. Nah, ini kalau kalian sudah sampai uji korelasi, pasti akan dijelaskan oleh Brayu. Ini loh. Atau kamu baru uji beda, kan parametrik dulu biasanya. Perbedaan dua sampel sudah belum? Halo, Dek. Halo. Iya, Bu. Uji perbedaan dua sampel sudah belum? Uji perbedaan dua sampel. Itu karena konting. Independen. Gimana? Kayaknya. Belum, Bu. Baru sampai apa? Uji parametrik non-parametrik, Bu. Pertemuan depan tuh soalnya suruh belajar yang itu masing-masing dari non parametrik itu. Iya, Bu. Kuliahnya belum itu, Bu. Iya, kuliahnya belum. Baru Baru besok. sampai perbedaan. Iya, baru perkenalan. Oh, baru besok. Ya sudah, kalau gitu berarti ya, kamu kan baru sampai uji hipotesis toh. Iya, Bu. Uji hipotesis. Hipotesis itu apa? Bantal, tutel. Itu ya, berarti bareng ini. Berarti Iya. nanti besok kita soalnya sudah masuk ke analitik deh. Makanya saya nanya. Nanti teorinya itu bareng, karena kalau teorinya duluan nanti repot saya. Sudah sampai uji normalitas belum? Halo. Gimana, Bu? Halo. Iya, Bu, maaf putus-putus. Uji normalitas sudah? Terakhir uji hipotesis. Ada kan? Uji normalitas. Sama distribusi kemarin. Bahas distribusi sama uji hipotesis sama invariant. Distribusi. Ya, distribusi itu kan salah satunya distribusi normal toh. Iya. Nah, berarti ya sudah, berarti baru akan nyampe ke ke analitik ya. Berarti besok kita akan mulai dengan uji normalitas. Sekarang ini dulu. Ini kalau dikuadratkan, ini R kuadrat kan 0,283. Kalau di akar kan sekitar 0,55. Kalau di akar ya. Iya, Bu. Nah, nilai R itu
nanti bisa kita interpretasi. Jadi nilai R itu gambarannya ya 0 sampai dengan 1. Kalau saya bikin 5 kategori, berarti kan 1 dibagi 5, berarti sekitar 0,2 ya. Iya. Jadi nanti bikinnya kategorinya nanti kayak gini. Punyamu tak tutup dulu ya, supaya tutup dulu. Saya akan buka Excel supaya gampang, karena hasil itu interpretasinya yang paling gampang adalah kamu pakai angka korelasinya. Jadi kalau kita membaca dari hasil yang ada di dalam diagram tebar, itu kita agak kesulitan. Mau contohnya kita untuk kangelan. Nah, untuk melihat sebaranmu, kan itu ada sebaran datanya. Titik-titik itu namanya data yang menyebar atau sebaran data. Kalau titik-titik datamu itu makin berdekatan, itu menunjukkan kekuatan hubungan. Itu kalau makin tepat, berdekatan. Nah, sekarang lihat Excel saya. Ini kelihatan nggak? Belum, Bu. Oh, belum kelihatan. Bentar ya. Ada senang. Nah, sekarang saya tunjukkan. Tadi nilai R kuadrat, saya tulis ini aja ya, ini gitu. 0,283. Jadi ini untuk menginterpretasi dari nilai titik-titiknya. Berarti ini kalau saya akar, berarti R sama dengan, jadi kalau saya hitung R-nya, itu kalau pakai Excel SQRT 0,283. Nah, kira-kira kan 0,5 kan? Ini kalau tak jabar ke ya sekitar segini. Nah, ini adalah nilai ini yang dinamakan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini nanti digunakan untuk melihat kekuatan dan arah hubungan. Jadi angka ini digunakan untuk melihat kekuatan sama arah. Nah, arah itu yang tadi garis, itu arahnya. Arahnya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau ini arahnya plus. Tadi kan gambarannya makin tinggi pengetahuan, makin tinggi umur, makin tinggi pengetahuan ya, arahnya positif. Nah, sekarang lihat kekuatannya. Lihat kekuatannya, koefisien korelasi itu nanti dibaginya begini. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir adalah 1. Jadi kalau nilainya 0, ini dibagi 5 kan? Berarti 1 dibagi 5 kan 0,2. Berarti ini 0,2. Berarti ini 0,4. Berarti 0,6. Berarti 0,7. 8. Paling rendah 0, paling tinggi 1. Berarti di sini angka 1. Nah, sekarang kita akan bikin angkanya. Kurang dari 2, berarti 0, kalau 2 angka 19. Nah, kita bikin angka di sini. Sebelum 0,4 berarti 0,39. Sebelum 0,6 berarti 59. 0,79. Nah, ini adalah batasan dari koefisien korelasi. Nah, baru ini kita jelaskan. 0 sampai ini berarti hubungan sangat lemah. Ini berarti hubungan
lemah. Angka ini berarti hubungan cukup. Nah, kalau cukup jangan cukup lemah, tapi cukup kuat. Atau orang kadang bilang tulis sedang. Ini hubungannya kuat. Angka ini hubungan sangat kuat. Jadi dari angka ini kalian bisa menjelaskan R-nya 0,53 berarti hubungan cukup kuat ya. Cukup kuat. Arahnya adalah positif, artinya semakin tinggi umur, semakin tinggi pengetahuan. Jadi kita bisa menjelaskan dari gambaran data scatter itu membacanya adalah seperti ini. Jadi kalian lihat angkanya baru dibaca. Kecuali kalau sudah terbiasa membaca scatter sehingga hafal kalau dekat itu seberapa, kalau jauh itu seberapa. Jadi kalau nggak membentuk pola berarti tidak ada hubungan. Nah, ini nanti dijelaskan pada saat kalian akan belajar analisis korelasi. Ini ya, jadi nanti sambil jalan pas analisis korelasi saya jelaskan dulu karena nanti kita praktekkan juga. Ini kan prakteknya baru sampai dengan deskriptif ya. Besok kita akan belajar mulai dari uji normalitas, kemudian kita sudah masuk ke analisis analitik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup karena waktunya sudah habis. Waktunya habis ya. Saya cek sekali lagi untuk yang di IFK di suara habis. 101 ya. Berarti ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup karena waktunya sudah habis. Besok kita akan lanjutkan lagi. Nanti malam mungkin saya masukkan, jadi besok pagi aja deh. Kalian kalau misalnya mau mengambil datanya. Nanti sekalian kalau ada data yang baru, nanti saya masukkan. Paling tidak kalian bisa pakai data yang lama untuk latihan uji normalitas. Jadi uji normalitas dipakai untuk memilih uji mutu parametrik atau non parametrik. Iya, kita tutup dulu ya. Iya, Bu. Oh iya, saya mau nanya dulu, kalian itu nganggo UTS kuas apa ujiannya sekali? Ujian blok. Ujian blok. Ya, ya ujian bloknya ada UTS. Tidak. Tidak ya, langsung. Kalau praktikum masuknya ujian praktikum, Bu. Ayo, ujian praktikumnya itu 2 kali atau 1 kali biasanya? Satu kali. Sekali dong ya? Ya. Berarti mulai dari awal sampai akhir. Oke. Karena kamu itu beda loh sama prodi yang lain, jadi saya kadang-kadang lupa. FK sama FKG itu lain. Ya, jadi oke lah. Kita teruskan saja untuk besok ya. Kita akan mulai latihan uji normalitas. Sekalian kalau cukup waktu kita akan langsung latihan analisis yang analitik untuk uji perbedaan. Nggak apa-apa nanti saya duluan daripada Bu Rayu. Tapi kayaknya nanti Bu Rayu duluan. Oke ya, kan kamu teori dulu kan besok mau Bu Rayu? Iya. Nah, atau pagi toh? Nah, berarti pas. Jadi nanti kita pas. Oke ya, kita teruskan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.